Jakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena kakak dan abang-abang bisa hadir pada hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Siti Sufira beserta rekan-rekan saya yang ada di sini. Sebenarnya Nia Susi, Saya Syawaka saya Andras Margareta, saya Zafira Laila Fania. pada kesempatan kali ini kami akan membuka ruang mengenai kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Kenapa hal ini penting? Karena topik kali ini itu mengenai lingkungan yang aman yang ada di kampus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan juga pelecehan seksual. Maka dari itu kita harus memiliki kesadaran bagaimana cara mencegah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, sebelum kami memulai materi yang kami sampaikan ini, kami akan memberikan sebuah flyer mengenai kekerasan seksual. Pertama kali, mari kita pahami dulu apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu adalah perbuatan yang bersifat seksual, jadi menghina atau menyentuh orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Pelecehan seksual ini bisa berakibatkan kesehatan psikologis seseorang jika korban tersebut merasa dirugikan. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis pelecehan seksual. Pertama itu adalah pelecehan verbal, yang dimana pelecehan verbal ini sering diremehkan atau dianggap candaan. Pelecehan verbal ini menggunakan suara atau kata-kata seperti ejekan, godaan, atau ciuman. Yang kedua itu adalah pelecehan fisik seperti menyentuh, meraba, memeluk, atau mencium. Yang ketiga itu adalah pelecehan visual, memperlihatkan gambar yang bersifat seksual ke orang tersebut tanpa izin. Keempat itu adalah pelecehan digital di media sosial seperti mengirim foto atau mengirim gambar porno tanpa diizinkan oleh orang tersebut. Yang terakhir itu adalah yang dimana seseorang punya jabatan atau kekuasaan untuk menekan si korban. Selanjutnya, kita di sini akan membahas dari dampak pelecehan seksual. Yang pertama yaitu dampak psikologis. Korban yang mengalami itu akan mendapatkan trauma yang berkepanjangan dan ketakutan yang terus-menerus. Selain itu, juga muncul di dalam dirinya kayak dia merasa kehilangan percaya dirinya dan merasa bersalah. Lalu munculnya gangguan mental seperti kecemasan yang berlebihan, depresi, stres, hingga di dalam diri dia itu berkeinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan sampai ingin bunuh diri. Ada dampak sosial. Korban mengalami kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sulit berbaur. Kakak semua pasti tahu kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus, bahkan di kampus ternama seperti di Universitas Gadjah Mada, yang mana guru besar dari Fakultas Farmasi yang melecehkan belasan mahasiswinya. Lalu apa sih solusi yang harus kita lakukan dalam pencegahan tentang seksual, bullying, dan lain-lain sebagainya? Jadi di universitas kita sendiri itu kita memiliki dua tempat. Yang pertama itu ada namanya saluran aman. Saluran aman ini aduan akan tersimpan dengan aman, tidak akan tersebar. Yang kedua itu ada Satgas PPKPT Unri. Jadi di Satgas PPKPT Unri ini tempat mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen untuk melaporkan seluruh kejadian tentang seksual, bullying, dan juga sudah melakukan penegakan hukumnya. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam masalah ini. Tidak hanya seksual, bahkan bullying, kekerasan lainnya harus segera melaporkan karena dia akan mendapatkan tindakan lanjut dari PPKPT Unri sendiri. Jadi kakak dan abang-abang semua, sosialisasi ini adalah langkah awal kita untuk melindungi hak-hak asasi mahasiswa dari terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual. Nah, mari kita berkomitmen kepada diri kita semua agar yang pertama menghargai atas kepada orang lain, dan yang kedua itu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang terakhir yaitu dengan berani melapor dan juga mendukung korban-korban dari kekerasan dan pelecehan seksual. Baik, sekian materi sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum menutup sosialisasi hari ini, kami ada sedikit bingkisan yang kami berikan kepada kakak-kakak dan abang-abang. Terima kasih atas partisipasi kakak-kakak dan abang-abang. Untuk penutupannya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.